Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Walatikta Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai, mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung tanah Jawa. Adapun makam Sunan Kalijaga terletak di tengah komplek pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam kota Demak, kira-kira berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Seperti makam para wali Songo umumnya, makam Sunan Kalijaga berada di dalam bangunan cungkup berdinding tembok dengan hiasan dinding terbuat dari kayu terukir. Kemudian, mengenai asal-usul dan nasab, Raden Syahid yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Walatikta, Bupati Tuban. Selain Raden Syahid, Sunan Kalijaga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidang Brangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini dari sejak bernama Syahid, Lokajaya hingga Sunan Kalijaga. Menurut Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja, nama aslinya adalah Abdurrahman, orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman mengawini putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Teja. Dari perkawinan dengan putri Arya Dikara ini, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Walatikta. Sebelum menikah dengan putri Arya Dikara, Arya Teja telah menikah dengan putri Raja Surabaya yang bernama Arya Lembusura. Dari pernikahan itu, Arya Teja memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila, yang kelak diperistri Sunan Ampel. Sejalan dengan Babat Tuban C.L.N. Vandenberg, dalam bukunya yang ditulis tahun 1886, menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Dalam buku tersebut, garis silsilah Sunan Kalijaga dikemukakan sebagai berikut. Abdul Muthalib berputra Abbas, berputra Abdul Wahid, berputra Mudzakir, berputra Abdullah, berputra Karmia, berputra Mubarak, berputra Abdullah, berputra Matra'uf, berputra Arifin, berputra Hasanuddin, berputra Jamal, berputra Ahmad, berputra Abdullah, berputra Abbas, berputra Kaurames, berputra Abdurrahman atau Arya Teja, Bupati Tuban, berputra Teja Laku atau Bupati Majapahit, berputra Lembu Kusuma atau Bupati Tuban, berputra Tumenggung Walatikta, Bupati Tuban, kemudian berputra Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Kemudian Haji de Graaf membenarkan Babat Tuban dan pandangan Vandenberg bahwa Arya Teja I atau Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad. Sementara itu,
Menurut silsilah Sunan Kalijaga dari keluarga R.M. Muhammad Sudioko yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga dari galur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil diperoleh urutan sebagai berikut. Raden Sahid Sunan Kalijogo adalah putra Temenggung Walatikta Bupati Tuban, putra Rangga Tejalaku Bupati Tuban, putra Syekh Jali, putra Syekh Abdurrahman, putra Syekh Abdullah, putra Syekh. Silsilah dari R.M. Muhammad Sudioko ini bertemu dengan sumber Babat Tuban dan pendapat Haji de Graaf maupun Van den Berg yang menyebutkan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dari galur Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat perbedaan di antara silsilah tersebut. Pada Babat Tuban dan silsilah yang diajukan Haji de Graaf disebutkan, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja adalah seorang tokoh berdarah Arab bernama Abdurrahman. Sementara itu, menurut silsilah dari keluarga Muhammad Sudioko, kakek Sunan Kalijaga adalah Bupati Tuban yang bernama Rangga Tejalaku. Sedangkan tokoh bernama Abdurrahman adalah canggah dari Sunan Kalijaga, yaitu kakek dari kakek Sunan Kalijaga. Sementara menurut Van den Berg, kakek Sunan Kalijaga adalah Lembu Kusuma, putra Tejalaku. Menilik kemiripan nama Arya Teja dengan nama Rangga Tejalaku dan Tejalaku, dapat ditafsirkan nama itu sejatinya menunjuk pada satu tokoh sejarah yang sama dengan 3 nama berbeda. Sehingga sangat mungkin tokoh sejarah yang disebut Arya Teja, Rangga Tejalaku atau Tejalaku adalah tokoh bernama Abdurrahman, yaitu tokoh yang memiliki nama sama dengan nama kakeknya, karena nama-nama seperti Abdurrahman digunakan secara umum oleh penguasa-penguasa Muslim pada era Demak. Sunan Kalijaga sendiri selaku putra Bupati Tuban menggunakan nama Pangeran Abdurrahman. Yang pasti, semua sumber, baik Babat Tuban maupun sumber yang digunakan Van den Berg, de Graaf, dan Muhammad Sudioko menunjuk bahwa ayah Raden Sahid Sunan Kalijaga adalah Arya Walatikta Bupati Tuban, yaitu bupati yang memiliki nama asli Abdus Syukur, yang menikah dengan putri Nawang Arum dan menurunkan Raden Sahid Sunan Kalijaga, sebagaimana disebut dalam Babat Demak. Selanjutnya, tentang kisah awal tokoh yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga ini, dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan, dengan kegiatan-kegiatan tercela, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, sampai diusir orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Namun, dengan diusir, dia tidak menjadi baik, malah semakin nakal, menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang takutan. Serat Walisana dalam Langgam Asmaradana Pupuh 19 menuturkan masa muda Sunan Kalijaga yang menggunakan nama Raden Sahid dengan kenakalan yang tidak lazim, yang berlanjut menjadi perampok yang tidak segan membunuh orang. Raden Sahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, Raden Sahid bertobat dan berusaha keras menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota Wali Sanga. Gelar Lokajaya sendiri bermakna penguasa wilayah, karena kata Loka berarti tempat, wilayah ataupun daerah, dan Jaya berarti menang
atau menguasai. Dari satu sisi nama Lokajaya dapat ditafsirkan memiliki kaitan dengan simbol tantrisme. Karena sebutan Lokajaya semakna dengan Wisesa Dharani, yakni penguasa bumi. Cakra bumi, pemimpin lingkaran cakra. Cakra buana yang lazim digunakan oleh pengamal ajaran Bhairava Tantra. Jika asumsi itu benar, maka sebutan Lokajaya sangat relevan berhubungan dengan Kalijaga, yakni nama salah satu dari 3 kshetra utama di pesisir utara Jawa, yaitu Kalitangi di Gresik, Jawa Timur, Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah, dan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga-tiganya memiliki makna Dewi Kali atau Sang Bumi Bangun. Itu berarti kisah di balik nama Lokajaya dan Kalijaga lebih masuk akal dikaitkan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga saat mengikuti Syekh Siti Jenar ke berbagai tempat di Jawa dalam rangka membuat tawar, yakni kekuatan ksetra angker yang menjadi tempat upacara para pemuja Dewi Kali Sang Bumi. Selain nama Lokajaya dan Raden Sahid, Sunan Kalijaga pada awalnya juga disebut dengan nama Syekh Malaya. Serat Wali Sana menjelaskan bahwa nama Syekh Malaya yang digunakan Sunan Kalijaga berkaitan dengan fakta bahwa ia adalah putra Tumenggung Melayakusuma di Jepara. Tumenggung Melayakusuma mulanya orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan diangkat menjadi Bupati Tuban oleh Sri Prabu Brawijaya, sehingga menggunakan nama Walatikta. Penyebutan nama negeri atas angin dalam Wali Sana sangat menarik didalami, karena menurut Van der Molen dalam Indonesia di Ambang Sejarah tahun 1988, kata atas angin adalah salah satu ucap dari atta angin, yaitu yang kehilangan semua anggota badannya, yang berhubungan dengan Bhairava Tantrisme. Keterkaitan nama-nama yang digunakan Sunan Kalijaga dengan simbol-simbol Bhairava Tantrisme tampaknya berkaitan dengan guru rohaninya, yakni Sunan Bonang, yang sewaktu dakwah di Kediri berhadapan dengan tokoh-tokoh pemuka Bhairava Tantra yang berusaha menghalang-halanginya. Serat Kadaning-ringgit Purwa menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah, karena Sunan Bonang meminta agar ia seyogyanya menjalani ibadah zahir sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Namun sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Maghribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa dengan alasan lebih baik membuat masjid-masjid untuk mengembangkan dakwah Islam daripada sekedar melihat Makkah zahir bikinan Nabi Ibrahim yang jika tidak bisa meninggalkan gambarannya malah akan menjadi kafir. Sementara itu, sebagaimana Sunan Bonang yang dididik di dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban, Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa beserta pengetahuan falak, pamangsa dari keluarganya, dan terutama dari Sunan Bonang. Selanjutnya, gerakan dakwah Sunan Kalijaga diterangkan dalam Babat Demak yang menuturkan bahwa Raden Sahid, putra Adipati Walatikta, mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Sahid kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uzlah di Pulau Upih. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan, lebih 10 hari,
laku rohani Raden Syahid diterima Tuhannya. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Kemudian banyak orang yang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga, dengan mula-mula menyamar menjadi seorang pembersih Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati, yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Istri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab, menurut sumber yang diyakini menganut tarekat Akmaliyah, yang ditulis Agus Sunyoto dalam buku Suluk Malang Sungsang tahun 2004-2005. Sesungguhnya adalah putri dari Syekh Datuk Abdul Jalil yang masyhur disebut Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki satu putra bernama Watiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung. Seorang putri kembarannya bernama Watiswari dan seorang putri bernama Ratu Campaka. Babat Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijaga di Cirebon memiliki 3 putra, yaitu 1 putra dan 1 putri. Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufiah. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak, menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan, tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi. Sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten, Rante-Rante, yang dikutip Husein Jayadiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten tahun 1983. Seperti wali-wali lain dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering memperkenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuannya yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sidap Brangti. Di daerah Tegal, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang Barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedang di Majapahit, dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unhan. Kegiatan dakwah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain itu digambarkan dalam Babat Cirebon dalam Langgam Kinanti. Menurut Babat Cirebon ini, diketahui bahwa selama menjadi dalang berkeliling ke berbagai tempat, Sunan Kalijaga kadang menjadi dalang pantun dan dalang wayang. Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat. Di antara berbagai lakon wayang yang lazimnya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruci. Lakon Nawaruci atau Dewa Ruci mengisahkan perjalanan rohani tokoh Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan Bengawan Drona sampai ia bertemu dengan Dewa Ruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam, memaparkan kupasan-kupasan rohaniah berdasarkan ajaran tasawuf. Dalam memainkan wayang, lakon Dewa Ruci,
yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan, tidak sekedar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Tokok, dan Bilung sebagai punakawan yang mengabdi kepada kesatria. Yang kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli, tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan Semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan dalam lakon wayang beber, tokoh-tokoh punakawan yang dikenal adalah Banca dan Doyo. Sejumlah lakon wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustakaweni, Dewa Serani, Pandu Bergolah, dan Wisanggeni diketahui diciptakan Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Peranan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, dalam mereformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas, perangkat gamelan, pengiringnya, tembang-tembang dan suluknya, sampai menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih, adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Dalam buku berbahasa Belanda yang diterbitkan tahun 1938 menegaskan bahwa dugaan pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak dulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar. Sebab semua orang tahu bahwa berita-berita mengenai wali-wali penyebar Islam, mereka itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti pertunjukan wayang Purwa adalah benar-benar hasil kreasi para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang. Menurut Primbon milik Muhammad Adnan, sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan yang mengubah irama gending, Sunan Kalijogo menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit, serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Di antara tembang-tembang gubahan Sunan Kalijaga yang termasyhur dan paling banyak dihafal oleh masyarakat Jawa adalah Kidung Rumaksa ing Wengi yang disampaikan dalam langgam Dandang Gula. Tembang gubahan Sunan Kalijaga lainnya yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual yang juga banyak dihafal masyarakat Jawa adalah tembang ilir-ilir. Kemudian di antara wali songo, Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, pengubah tembang, penari topeng, perancang pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasehat sultan, dan pelindung rohani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Satariyah dari Sunan Bonang, sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar, yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Pelajaran tarekat dalam bentuk laku rohani yang disebut mujahadah, muraqabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijaga baik secara tertutup maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris, kisah-kisah simbolik dalam pagelaran wayang, sehingga menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat dalam menikmati pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga. Di dalam pagelaran wayang lakon Dewa Ruci, misal, Sunan Kalijogo menggambarkan bagaimana tokoh Bima yang mencari susuhing angin,
sarang angin bertemu dengan tokoh Dewa Ruci yang bertubuh sebesar Ibu Jari. Tetapi Bima dapat memasuki tubuhnya. Selama berada di dalam tubuh Dewa Ruci ini, dia menyaksikan dimensi-dimensi alam rohani yang menakjubkan tergelar, di mana Sunan Kalijogo secara dialogis dan sekaligus monologis menggunakan tokoh Bima memberi paparan makna secara rohani tentang dimensi rohani mempesona yang disaksikan Bima. Pembabaran pengalaman rohani yang disampaikan terbuka dalam pagelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu, para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Khidir, yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman Syekh Malaya sendiri sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajar tarekat secara tertutup itu tertuang dalam naskah Suluk Linglung Pupuh 6 Dandang Gula. Dalam bagian pupuh ini, Syekh Malaya mengaparkan bagaimana Nabi Khidir memangkas keraguannya untuk memasuki tubuh sang Nabi yang berisi alam raya, yang membuat Syekh Malaya ketakutan. Lalu Syekh Malaya masuk ke dalam Nabi Khidir lewat telinga dan menyaksikan samudra luas tanpa tepi. Tidak terlihat sesuatu pun di situ, serba luas tanpa batas, sehingga tidak tahu arah mata angin. Membuat Syekh Malaya bingung. Khidir mengingatkan agar Syekh Malaya tidak bingung. Lalu tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya terang, matahari, yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Bait-bait selanjutnya dalam Suluk Linglung Pupuh ini menggambarkan 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, putih, yang disaksikan Syekh Malaya di dalam diri Nabi Khidir, yang masing-masing diberi penjelasan maknawinya. Dalam bait-bait Suluk Linglung ini, Nabi Khidir menjelaskan makna rohani dari cahaya hitam, merah, dan kuning yang disaksikan Syekh Malaya itu. Cahaya-cahaya tersebut adalah pancaran dari 3 hati manusia yang menjadi penghalang bagi manusia untuk menuju Tuhan. Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka membabi buta yang menutup jalan menuju kebajikan. Cahaya merah pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dalam mencapai tujuan, sehingga menutupi hati yang sudah jernih menuju air hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, membawa ke jurang kebinasaan. Sementara cahaya putih, itulah hati tenang yang suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi 3 nafsu tidak baik itu untuk memenangkan cahaya putih. Di dalam tarekat Ahmadiyah yang mengajarkan ajaran Sunan Kalijaga, bagian-bagian dari bait-bait Linglung ini dimaknai lebih tegas dengan istilah-istilah teknis ilmu tasawuf, seperti cahaya hitam yang memancar dari hati berwarna hitam sama dengan nafsu lawamah. Cahaya merah yang memancar dari hati berwarna merah sama dengan nafsu amarah. Cahaya kuning yang memancar dari hati berwarna kuning sama dengan nafsu sufliyah. Demikian juga dengan cahaya putih yang memancar dari hati berwarna putih sama dengan nafsu mutmainnah. Puncak perjalanan rohani Syekh Malaya yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir digambarkan secara mendalam di dalam Suluk Linglung sebagai hilangnya 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, dan putih, digantikan 1 nyala cahaya dengan 8 warna yang memancar lebih terang laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mikrokosmos diri manusia di dalam makrokosmos alam semesta, di mana seluruh isi semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4, hitam, merah, kuning, dan putih, disatukan pada satu wujud rupa yang satu, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ketika Syekh Malaya bertanya,
Apakah cahaya benderang melingkar mirip pelangi yang berganti-ganti itu wujud dari zat yang didambakan, yang merupakan hakikat al-wujud sejati? Nabi Khidir digambarkan menyatakan bukan, sebab yang didambakan tidak dapat dilihat, tidak berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap indera penglihatan, tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang tajam penglihatan mata hatinya, yang hanya menyaksikan dalam wujud lambang-lambang yang memenuhi alam semesta, yang tidak bersentuh indera. Ajaran Sunan Kalijaga seperti termaktub dalam Suluk Linglung di atas ini kita jumpai lagi dalam buku Siti Jenar Ingkang Tulen, terbitan Tan Kun Sui tahun 1931. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga memiliki cakupan sangat luas. Sunan Kalijaga tidak sekadar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak-anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang Majapahit berisi doa-doa. Cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa, pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Oleh karena luasan cakupan bidang yang digarap Sunan Kalijaga, maka menjadi keniscayaan tokoh asal Tuban itu mengisi banyak kisah legendaris di berbagai tempat di Jawa. Seperti kisah Sunan Kalijaga dengan Ki Ageng Pandan Arang, Sunan Kalijaga dengan Tiang Saka dari Tatal dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijaga sebagai Brandar Lokajaya, Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai, Sunan Kalijaga menjadi dalang wayang kisah Dabrangti, Sunan Kalijaga menjadi dalang Ki Bengkok, Sunan Kalijaga menjadi dalang Ki Kumendung, Sunan Kalijaga dengan rancangan tata kota pemerintahan Islam, Sunan Kalijaga mengislamkan Prabu Brawijaya Majapahit dan sebagainya. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berguru pada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pahamnya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan De Alinkes dalam Nine Signs of Java sebagai putra Sunan Kalijaga yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Shah Alim Akbar di Demak. Karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak syarak, sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Pangeran Panggung dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan 2 ekor anjing kesayangannya sebagai Kitokit, Tauhid, dan Kiiman. Kedua ekor anjing itu diajak bermain-main di dalam masjid. Tindakan itu dinilai sudah melampaui batas sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakan yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup. Tetapi seperti kekeramatan ayahandanya, Sunan Kalijaga, Pangeran Panggung tidak mati terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar, yang menyelesaikan sebuah naskah puitis berjudul Suluk Marang, Sumirang, dan mempersembahkannya kepada Sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini tertulis dalam Babat Pajajaran dan Babat Semarang. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangu, dekat Demak. Sunan Kalijaga digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit akhir, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi menjadi penasihat rohani penguasa Mataram awal, Panembahan Senopati.
Dan dewasa ini, di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan nilai-nilai seni budaya dan ajaran rohani ataupun tarekat yang ditinggalkannya.